Saya Siti Latifah dari semester 2B akan mereview materi pertemuan ketiga mata kuliah hukum pidana oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Muhammad Reddy Aridayandi SHMH. Pada pertemuan ketiga membahas mengenai istilah, lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya, 1. Dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah TP. 2. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah TP. 3. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah TP dibandingkan perbuatan pidana. Contoh yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang TP Ekonomi. 2. Undang-Undang Nomor 35 2019 tentang TP Narkotika. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang TP Korupsi, dan lain-lain. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, atau criminal responsibility. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis pada akhirnya, baik dualistis maupun ministis, mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur pidana, tindak pidana, unsur objektif atau perbuatan melakukan akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik unsur melawan hukum. Unsur lain yang menentukan sifat TP unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan TP unsur. Subjektif, kesenjangan mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari yang pertama, bagian delik meliputi 1. Terdapat dalam rumusan delik. 2. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. 3. Harus dibuktikan di pengadilan. 4. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. B. Elemen. Yang pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. 2. Hal yang dapat bertanggung jawab sesuai tindakan atau suatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul. Dan hal yang dapat disalahkan berdasarkan unsur atau kesenjangan atau kealpaan. 3. Harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. 4. Penuntut umum tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan. 5. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tuduhan dari segala tuntutan hukum. D. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. A. Misalnya pasal 315, 297, dan 184 KUHP. 2. Hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 218 dan 305 KUHP. 3. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362 KUHP, subjek tindak pidana hanya manusia untuk TP atau untuk TP umum, manusia, dan kopersi untuk TP umum dan khusus. Sekian review